adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Putri di Balai Sekolah Minggu HKBP Bandung. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 Dum Trinitatis dengan topik Allah yang memerdekakan. Nats kita hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nah adik-adik, sebelum ibadah dimulai, adik-adik siapkan hati dan pikirannya, baju yang rapi, yang duduk yang sopan, dan tidak sambil makan ataupun berkegiatan lainnya, supaya adik-adik tetap fokus untuk beribadah di sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu pujian yang pertama, Mentega dan Roti. Karena gembira adalah obat yang paling manjur. Kita mau menyanyikan lagu yang selanjutnya, Hati yang Gembira. Adik-adik sambil berdiri ya. Kita mau gerak, kita mau bergembira hari ini.
Sembah syukur-syukur dengan darahmu Engkau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas hidupku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Kita akan tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Kita tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau berikan Tuhan pada kami pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih buat nafas kehidupan Tuhan yang sudah kami dapat dari Engkau. Terima kasih buat keluarga yang indah, buat kesehatan kami sehingga kami masih bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan, berilah mereka kesembuhan. Dan jagalah kami Tuhan, sekeluarga dan juga teman-teman kami Tuhan dari segala virus dan pandemi ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, sebentar lagi kami mau memperingati kemerdekaan kami. Karena Tuhan, Indonesia semakin pulih Tuhan dari pandemi virus corona. Kiranya orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, virus tersebut sembuhkanlah mereka Tuhan. Dan tingkatkanlah iman mereka Tuhan, semoga mereka menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Ya Bapak, kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, jauhkanlah bangsa kami dari segala mara bahaya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman dan guru-guru kami Tuhan yang saat ini sedang melaksanakan pelajaran jarak jauh Tuhan. Kiranya pandemi ini sempat berlalu Tuhan dan kami dapat belajar lagi seperti biasanya di sekolah. Dan kiranya Tuhan, berilah kami kepintaran Tuhan supaya kami dapat mengikuti pelajaran kami dan tidak ketinggalan suatu apapun. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan jika tanpa Engkau yang terlibat di dalam hidup kami. Itu doa kami Tuhan, terima kasih. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Jonaren Purba. Tapi sebelumnya itu kita mau menyanyikan lagu pujian yang selanjutnya sambil membawa gerakan adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku. Ikuti gerakan Kak Putri. Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh
Berbunga, 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 oh, 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 oh. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan semuanya mengambil sikap untuk berdoa. Karena anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, dia akan duduk bersandar dengan baik dan kemudian dengan damai berdoa. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, kasih-Mu menyertai kami. Engkau merayakan kami boleh beribadah lewat live streaming ini. Biarlah juga Tuhan yang memberkati kami dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Kami anak-anak-Mu Bapa telah ada untuk mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Amang akan bacakan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik seluruhnya, cerita tentang Yusuf. Bagaimana dia sampai ke Mesir, pasti adik-adik masih ingat. Masih ingat kan? Waktu itu kakak-kakaknya atau abang-abangnya semua sedang pergi menggembalakan domba dari bapaknya. Kemudian Yusuf disuruh bapaknya untuk membawa makanan kepada abang-abangnya. Tetapi kecemburuan itulah yang membuat abang-abangnya semuanya menjadi berencana jahat kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf dibuang ke satu jurang. Dan akhirnya dari jurang itu Yusuf ditarik kembali dan dijual kepada pedagang. Saat itu ada yang lewat. Dan akhirnya pedagang ini pun menjualnya kepada Potifar di Mesir. Dan karena kejujuran ini catatan. Karena kejujuran dari Yusuf, Yusuf akhirnya dibuat menjadi penanggung jawab istana Firaun. Itu dia. Dia menjadi orang kedua. Raja Firaun baru dia. Dia orang kedua di kerajaan Mesir. Dia menjadi penanggung jawab. Dan pada saat itu ada kelaparan yang luar biasa. Dan karena kelaparan yang luar biasa itulah, maka saudara-saudara Yusuf akhirnya memberi makanan ke Mesir kepada Yusuf sendiri. Dan saudara-saudaranya, kakaknya, semuanya, abangnya, semuanya tidak mengenal dia lagi. Dan dalam sukacita yang daripada Tuhan, Yusuf mengatakan Tuhan telah memberikan yang terbaik baginya. Dan akhirnya semua kakak-kakaknya, abangnya, dan bapaknya juga dibawalah ke Mesir dan bersama dia dengannya di Mesir.
Kenapa? Karena memang Yusuf anak kesayangan daripada ayahnya. Kenapa? Karena Yusuf orangnya sangat rajin di rumah, membantu orang tuanya, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatannya, selalu berperilaku baik. Tuhan melihat itu dan Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi saluran berkat. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa anak-anak Tuhan semuanya, anak-anak dari Israel, anak-anak dari Yakub yang menjadi umat Tuhan, yang menjadi Israel itu akan dipanggilnya dari Mesir. Akan dipanggilnya dari Mesir. Itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Tapi kemudian Allah merealisasikannya pada saat Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Waktu berlalu. Wah. Usia tidak bisa dipungkiri. Ayahnya meninggal. Yakub meninggal. Dan karena ayahnya Yakub meninggal, semuanya abang-abangnya takut kepada Yusuf. Mereka berkata seperti tadi itu. Jangan-jangan Yusuf mendendam kepada kita. Adik-adik seluruhnya. Dendam itu adalah kejahatan yang luar biasa yang menghancurkan hidup orang. Kalau Amang ini mendendam kepada adik-adik, berarti Amang menghancurkan hidup Amang sendiri. Nah begitu juga kalau adik-adik itu mendendam kepada kawannya yang lain, berarti adik yang menyimpan rasa dendam itu menghancurkan hidupmu sendiri. Itu. Dan itu yang dikatakan Yusuf di sini. Kamu mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Itu ya. Jadi oleh karena itu jangan pernah mereka-reka yang buruk terhadap siapapun. Karena kalau kita mereka-rekakan yang buruk kepada teman-teman kita, jangan-jangan Tuhan pakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa baginya. Dan kita selalu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Tapi kawan kita itu akan diberkati dan luar biasa. Maka jangan pernah mereka-rekakan yang buruk. Mereka-rekakan itu merencana. Selalu merencanakan yang baik bagi siapapun dia. Karena apa? Karena kalau kita berpikir positif kepada siapapun dan berencana yang baik dan positif kepada siapapun, itu artinya kita menjadi berkat baginya. Itu artinya Tuhan memakai kita menjadi berkat baginya. Itu artinya Tuhan lebih dahulu memenuhi berkatnya kepada kita. Maka selalu positive thinking. Ya? Selalu berpikir positif. Selalu berencana yang baik. Tidak hanya untuk diri sendiri berencana yang baik, tetapi berencana yang baik juga kepada semua orang. Kepada semua orang berencana yang baik. Adik-adik sekalian, itu yang disampaikan oleh Yusuf. Apakah aku ini pengganti Allah? Kenapa kamu berkata seperti itu? Sedih. Orang yang selalu dibimbing oleh roh Tuhan. Orang yang selalu dipimpin oleh kasih Tuhan. Dia selalu berpikir positif kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang berencana dan sudah melakukan yang jahat kepadanya pun, dia selalu akan melakukan yang baik. Kenapa? Karena yakin dan percaya Tuhan yang akan melakukan yang terbaik baginya. Kalau dia melakukan yang baik juga bagi siapapun. Maka Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Memelihara bangsa yang besar. Adik-adik, pernah nggak bercita-cita menjadi pemimpin? Pernah? Hah? Siapa yang pernah bercita-cita menjadi gubernur? Atau siapa yang pernah bercita-cita menjadi jenderal? Oh, mantap kalau cita-cita kita seperti itu. Tetapi
kita harus melakukannya sedini mungkin. Persiapan kita harus sejak sekarang, yakni orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh melatih diri dalam kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh melatih diri untuk dipercaya. Dan orang yang sungguh-sungguh mampu dan siap melakukan apa saja dalam kebenaran. Itulah yang dilakukan Yusuf sejak masa kecilnya. Dan itulah membuat dia menjadi dicintai oleh orang tuanya dan disayang oleh orang tuanya. Bahkan itulah yang membuat Allah memilihnya untuk menjadi saluran berkat Allah kepada bangsa, kepada dunia ini. Allah memelihara umatnya Israel lewat Yusuf. Allah memelihara dunia ini lewat Yusuf menjadi nomor 2 di kerajaan Mesir untuk mampu memberikan kehidupan bagi banyak orang. Adik-adik, apapun cita-citamu nanti, mulailah dengan kejujuran sekarang. Adik-adik, apapun yang kamu inginkan nanti, mulailah dengan tunduk dan percaya kepada Tuhan. Mintalah Tuhan yang akan melayanimu dalam rencanamu. Terpujilah Tuhan dalam hidupmu sekarang. Terpujilah Tuhan dalam hidupmu masa yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menyertai kami dan melayakkan kami boleh mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu sungguh meneguhkan hati kami untuk memantapkan kami menjadi pemimpin masa yang akan datang. Allah Bapa, restuilah cita-cita kami setiap orang ini, sehingga kami sungguh-sungguh membekali diri kami sesuai dengan cita-cita, sehingga kami mampu mewujudkannya. Karena kasih-Mu selalu melayani kami. Berkati juga orang tua kami, Bapa, dimanapun mereka berada. Dan melalui pekerjaan orang tua kami yang Tuhan berkati, kami dapat melanjutkan semua yang kami inginkan. Dan terberkatilah juga orang yang ada di sekitar kami, karena Engkau menanamkan kasih kepada kami. Sempurnakan ibadah kami, Bapa. Sempurnakan doa permohonan kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya dititip ke mama papa ya, supaya ditransfer ke gereja. Caranya, ubah nominalnya di angka 0 belakang terakhirnya itu diubah ke angka 7, supaya gereja bisa men-tracking bahwa persembahan ini dari sekolah minggu. Selanjutnya kita akan menyanyikan Masih Sekolah Minggu HKBP. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kami anak-anak Tuhan, bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.